أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naam, ayyuhat thullab wa thalibat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita hadir di pembelajaran secara online dalam APL Al-Hadis. Dan kita lanjutkan pembelajarannya yang mana kita sudah sampai pada halaman 300. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan di halaman ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu miqdari zakatin naqdaini fi umlatina al-hadirah. Penjelasan tentang kadar zakat an-naqdain. Zakat an-naqdain ini adalah emas dan perak. Fi umlatina al-hadirah, ya. Jika dikonversikan dengan mata uang kita pada hari ini. Nisabu dzahabi 20 misqalan islamiyan. Nisabnya zahab, ya, nisabnya zahab itu 20 misqal islami, ya. Misqal yang dipakai oleh kaum muslimin. Wal misqal wa sulusam al misqal bi wazni junaihi injilizi au junaihi saudi. Dan 1/2/3 misqal, ya. 1/2/3 misqal atau 1 misqal dan 2/3-nya itu sama dengan 1 pound Inggris, ya, atau 1 pound Saudi, ya. Junai itu kalau dibahasakan itu pound, ya. Jadi 1 misqal dan 2/3-nya itu sama dengan 1 junai Inggris atau Saudi, atau 1 pound Inggris dan Saudi. Fayakunu nisabu dzahabi fihima isnai asyara junaihan. Maka nisab emas di dalam keduanya itu sebanyak 12 junai atau 12 pound Saudian atau Injilisian, ya, junai Saudi ataupun junai Inggris. Lianna waznahuma wahidun, karena timbangan keduanya sama, ya. Wa nisabul fiddah mi'ata dirham, dan nisabnya perak itu 200 dirham. Wa birriyali al-faransi isnani wa ishruna riyalan. Adapun 1 rial Faransi Prancis itu sebanyak 22 rial. Wa biryalil arabi as-saudi 55 rialan. Adapun jika memakai rial Arabi as-Saudi atau Saudi Arabia itu seperti 55 rial, ya. 55 rial. Jadi berbeda-beda, tinggal dikonversikan, ya, disamakan. Kemudian bayanu miqdari zakatil hubub wasimar fi mikyalina al-hadir. Adapun ini adalah penjelasan tentang kadar zakat biji-bijian dan buah-buahan dengan timbangan kita pada hari ini. Nisabul hubub wasimar 5 awsuq. Nisabnya biji-bijian dan buah-buahan itu 5 wasak. Wal wasqu situ naso'an nabawiyan, dan 1 wasak itu 60 sok nabi. Fayakunu an-nisabu bis-sa'i an-nabawi 300 sa'in. Maka nisabnya jika dengan sok nabawi atau sok nabi itu sebanyak 300 sok, ya. 5 wasak itu sama dengan 300 sok nabi.
Wasau an-nabawi aqallu minal kailatil hijaziyah wasai an najdi bil khumusi wa khumusil khumusi. Ya, ini agak membingungkan, maka perhatikan dengan baik. Jadi satu sok nabi itu lebih sedikit daripada kailah hijazi dan lebih sedikit dari sok najdi. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya kurang lebih khumusi wa khumusil khumusi. 1/5 dan 1/5 dari 1/5-nya. Artinya kalau dikonversikan dengan persenan itu 24%. Jadi satu sok nabawi ya itu kurang nilainya sebanyak 24% jika dibandingkan dengan kailah al-hijaziyah atau sok najdi. Fayakunu miqdaru nisabu zakatil hububi wasimari bisai an-najdi wal kailah al-hijaziyah mi'atai so'in wa samaniyatu wa ishrina so'an. Maka ya jika dijumlahkan semuanya ya dari 300 sok ini 300 sok nabi itu kalau ditimbang dengan sok najdi atau kailah al-hijaziyah maka itu menjadi 228 sok. Ya, jadi 300 sok nabi itu sama dengan 228 an-najdi. Wa mislahu al-kailah dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Artinya apa ini? Nah, jadi 300 sok dan menjadi 200 berapa ini 228 itu artinya sok nabi itu 70%-nya daripada sok najdi atau kailah hijaziyah. Nilainya tidak sampai 100% tetapi sekitar 70% jika dibandingkan sok najdi dan kailah al-hijaziyah. Taib al-hadis samin wasittuna ba'dal mi'ah, hadis yang ke-168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim dalam masalah hambanya dan tunggangannya yaitu kudanya itu sedekah. Ya. Jadi tidak ada zakat bagi budaknya atau kudanya. Wa fil lafdhin dan di lafaz yang lain illa zakat al-fitri fi raqiq. Kecuali zakat fitrah. Ya, zakat fitrah fi raqiq ya. Raqiq ini budak. Kecuali zakat fitrahnya untuk budak. Ya. Kemudian laisa fil 'abdi shadaqat illa shadaqatul fitri. Tidak ada zakat di dalam budak ya. Kecuali zakat fitri atau zakat fitrah ya. Suma al-makna al-ijmali, makna secara global, taqaddama anna zakata mabna 'alal musawwa wal 'adl. Telah berlalu bahwasanya zakat itu pondasinya adalah kesetaraan dan keadilan. Lidza aujabahallahu ta'ala fi amwalil aghniya an-namiyah wal mu'iddalin nama. Maka karena hal itu Allah mewajibkan terhadap harta-harta orang-orang yang kaya yang bisa tumbuh dan memang juga disiapkan untuk tumbuh. Kal khariji minal ard, seperti yang keluar dari bumi, wa urudut tijarah, dan juga barang dagangan ya atau barang perniagaan.
Amma al-amwalul lati la tanmu wa hiya baqiyatun lil qaniyya wal istimal fahadhi laisa fiha zakatun ala ashabiha. Adapun harta-harta yang tidak tumbuh dan ini di apa nah, harta itu hanya untuk dipakai dan digunakan, maka di dalamnya tidak ada zakat. Ya, tidak ada zakat yang diwajibkan kepada para pemiliknya. Wadzalika kamarkabihi min farasin wa ba'irin wa sayyarah. Dan itu seperti tunggangannya dari kuda, unta ataupun mobil. Wa kadzalika 'abduhu al-mu'iddu lil khidmah. Dan demikian pula hambanya yang disiapkan untuk berkhidmah atau untuk membantunya. Wa farashihi wa awanihi al-mu'idda lil-isti'mal. Dan juga tempat tidurnya, ya, kasurnya ataupun awaninya atau apa namanya ini, alat-alat dapurnya, ya, gelas, piring dan lain sebagainya yang disiapkan untuk penggunaan. Lakinna yustasna min dzalika zakatul fitri lil 'abdi. Akan tetapi dikecualikan dari itu adalah zakat fitrahnya untuk budak. Fa innaha tajibu wa illam yu'addu litijarah. Dan ini wajib, ya. Dan ini wajib walaupun apa namanya? Budak itu tidak tidak dijual belikan. Li'annaha muta'alliqatun bil badan la bil mal. Karena apa namanya? Zakat fitri ini berhubungan dengan badan, ya, jiwa, bukan dengan harta. Ya. Summa ma yukhadhu minal hadis, yang bisa diambil kesimpulannya, al-awwal anna zakata la tajibu fil 'abdi alladhi lil khidmah wal farasi al-mu'idda lirrukub. Bahwasanya zakat tidak wajib di dalam budak yang dipakai untuk membantunya dan juga kuda yang dipakai untuk berkendaraan. Qala Ibnul Qayyim fi Taqdhibis Sunan, innama saqatat as-sadaqatu 'anil khayli war-raqiq idza kana lil khidmah war-rukub. Bahwasanya zakat itu tidak menjadi wajib, ya, dari apa namanya unta dan budak ini, ya. Jadi zakatnya jatuh dari unta dan budak ini apabila keduanya dipakai hanya untuk khidmah atau membantunya dan juga untuk dinaikinya, ya. Wa amma maka namin halit tijarah fa fi zakatu fi qimatiha. Adapun jika keduanya, ya, unta dan budak ini, jika tujuannya untuk dijual belikan, maka di dalamnya ada zakat di dalam nilainya, ya, di dalam nilainya. Jadi tidak mengikuti zakat peternakan kalau di unta, ya kan, tetapi diambil nilainya, dan nilainya itu disamakan dengan nilai emas, nisabnya. Suma asani anna zakat al-fitri wajibatun lil 'abdi mutlaqan. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib untuk seorang budak dengan kemutlakan, ya. Jadi mutlak wajib. Sawaun akana lil khidmah am litijarah. Baik itu, ya, untuk membantu atau untuk perdagangan atau untuk dijual belikan. Li'annaha muta'alliqatun bi'ainihi. Karena zakatnya ini berhubungan dengan jiwanya budak itu. La biqimatihi ka amwalil urud. Bukan dengan nilainya seperti harta-harta perdagangan lainnya. Suma salis anna kullama u'idda lil istimali wal iqtina la tajibu fi az-zakah. Bahwasanya setiap apa yang dipakai atau dimiliki, dipakai, ya, iqtina itu untuk dimiliki untuk penggunaan, la tajibu fi az-zakah. Tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat. Li'annaha mabniyatun 'alal musawwah. Karena ini, ya, apa namanya? Karena zakat ini dibangun di atas kesetaraan.
Wa idza lam yanmu al-mal, jika harta itu tidak tumbuh, akalat az-zakah fayatadarraru sahibahu. Maka apabila harta yang dipakai ini itu kan tidak berkembang istilahnya, tidak berkembang, tidak tumbuh. Nah, kalau diwajibkan zakat, maka zakat itu akan memakannya dan akan memaldaratkan pemiliknya. Ar-rabi' ma taqaddama min kauniz zakati la tajibu illa fil mali an-nami. Adapun yang telah berlalu dari macam zakat yang tidak wajib kecuali di harta yang berkembang, huwa ma'khadhun alladzina la yujibuna zakah fil hulli al-mu'iddu lil istiqmal. Ini adalah yang diambil, yang dipakai oleh orang-orang yang tidak mewajibkan zakat dalam perhiasan yang memang dipersiapkan untuk pemakaian saja. Wa huwa ma'khadhun jayyidun. Ini adalah pengambilan yang baik atau mengambil dalil yang baik. Walakin warada fi dhahab wal fiddah nususun tujibu quwwatal qaul biwujubi zakah fil khulli mutlaqan. Akan tetapi datang sebuah dalil, nas-nas dalam masalah emas dan perak yang mewajibkan, kuatnya ucapan terhadap kewajiban zakat terhadap perhiasan secara mutlak. Lidha, maka dari itu fal ikhtiyatu ikhrajuz zakah anhu. Maka untuk kehati-hatian hendaklah mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Walana risalatu sammainaha al-qaulul jali fi zakatul hulli. Dan kita punya sebuah risalah yang kita beri nama dengan al-qaulul jali fi zakatil hulli. Pendapat-pendapat yang jelas dalam zakat perhiasan. Fasalna fiha al-qaula fal turajib. Yang kami sudah jelaskan di dalamnya tentang pendapat itu, maka hendaklah kalian melihatnya sendiri. Summa al-khamis bimisli hadhi al-muqaranat asy-syar'iyyah baina haqqil faqir wal ghani ta'lamu samahata hadhihi asy-syari'ah wa adla ahkamiha. Maka dengan seperti ini, perbandingan seperti ini, perbandingan syariah antara haknya yang fakir dan orang yang kaya, maka kamu akan mengetahui, akan tahu tentang samahatu hadhihi syariah, sebuah keleluasaan syariat ini, dan juga keadilan hukum-hukumnya. Wa nadhruha fi ahwalin nas bi'ainil maslahah al-'amah. Dan juga kalian bisa tahu tentang bagaimana syariat ini memandang di dalam keadaan-keadaan manusia dengan mata kemaslahatan secara umum, dari kacamata kemaslahatan umum. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapakah yang lebih baik dari Allah dalam masalah hukum? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, orang yang beriman. Taib ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembelajaran hadis kali ini kita cukupkan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.